Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di kanal MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 16 Mei 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa 18 Mei 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam bersama Pendeta David Supardi dari MDC Batam. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Bagi bapak ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200957878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222366060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu telah menghancurkan belenggu dosa dan maut, sehingga semua yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur bahwa kemuliaan sorga Engkau layakkan bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami dalam pujian dan sembah yang kami naikkan saat ini. Bertahta dan bersabdalah, ya Tuhan, nyatakanlah perkenanan-Mu dalam nama-Mu yang mulia. Ya Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Mari persiapkan hati kita hari ini. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan berkata, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Pujian bagi Dia, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya. Setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang bersamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, oh Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa, oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman Tuhan, tapi kami tidak takut akan bahaya ya Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lalui tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih boleh diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan, karena anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, agar kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh memberkati kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan, memperbaharui kehidupan kami, bahkan membangkitkan iman setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan belajar tentang mengucap syukur. Saya lihat 2 minggu yang lalu Pak Antoni telah menyampaikan tentang alasan untuk kita mengucap syukur, mengapa kita harus mengucap syukur. Dan minggu yang lalu saya lihat Pak Lambert telah menyampaikan tentang kuasa di balik pengucapan syukur. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat bagaimana kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal bukanlah perkara yang mudah bagi kita. Sekalipun hal ini adalah hal yang sangat sering kita dengarkan Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi saya katakan jujur, mengucap syukur di dalam segala hal bukan perkara yang mudah bagi kita, bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Mengapa hal ini tidak mudah untuk kita lakukan? Sebab mengucap syukur di dalam segala hal Bapak Ibu Saudara bertentangan dengan naluri manusiawi kita. Kita ini senang dengan hal-hal yang mudah. Kita ini senang dengan hal-hal yang baik. Kita ini senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Kita ini senang dengan hal-hal yang menguntungkan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca atau firman Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita bukan sekedar mengucap syukur dalam hal yang baik, bukan sekedar mengucap syukur dalam hal yang kita suka, bukan sekedar mengucap syukur dalam hal yang menyenangkan atau yang menguntungkan kepada kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengucap syukur di dalam hal-hal yang buruk juga. Kita harus mengucap syukur dalam hal-hal yang tidak kita sukai, dalam hal-hal yang tidak kita senangi, dalam hal-hal yang mendatangkan penderitaan, kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita mengucap syukur terhadap hal-hal yang baik yang kita sukai, demikian juga Tuhan ingin supaya kita bersyukur terhadap hal-hal yang tidak kita sukai, yang terjadi, yang kita alami di dalam kehidupan kita, di dalam penderitaan kita dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tentu ini tidak mudah bagi kita, karena tidak mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang kita tidak senangi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau saya katakan Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur di dalam segala hal bukan perkara yang mudah, ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya ceritakan sedikit Bapak Ibu Saudara apa yang saya alami dalam 2-3 bulan terakhir ini. Pada bulan Februari yang lalu, anak saya yang sulung, yang saya sangat kasihi, anak laki-laki satu-satunya, dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, sementara saya menyampaikan atau mempersiapkan firman khotbah saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya juga sedang dalam keadaan di mana adik saya dipanggil oleh Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah buat saya. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat sulit, yang sangat sukar, yang sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan tetap saya harus lakukan dalam kehidupan saya, di mana saya harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Sekalipun ini saya tidak suka, sekalipun ini saya tidak senangi, tapi saya harus tetap bersyukur di dalam hal ini.
Dan apa yang saya dapati Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, tidak mudah mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin berbagi kepada setiap kita, bagaimana kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal, sekalipun itu sukar dan sekalipun itu sulit bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita hanya akan mampu untuk mengucap syukur di dalam segala hal kalau kita melihat perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita bukan berdasarkan kesukaan, bukan berdasarkan kesenangan kita, atau bukan berdasarkan mood kita. Tetapi kita hanya akan mampu mengucap syukur di dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara, kalau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lihat dari sudut iman kita. Saya mencoba merenungkan dan saya bisa menangkap Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan perintahkan kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Di sini saya bisa lihat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ingin supaya kita ini hidup dengan iman, bukan hidup dengan perasaan kita. Kita hidup dengan percaya kita kepada Tuhan, bukan hidup dengan selera kita. Kita hidup dengan percaya kita kepada Tuhan, bukan kita hidup dengan kemauan dan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya untuk kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal, maka kita harus melihat segala hal itu dari sudut iman kita. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi kita Bapak Ibu Saudara pada hari ini, yang saya harap bisa menolong kita untuk kita bisa dapat mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam hal-hal yang menyenangkan, baik dalam hal-hal yang menguntungkan, maupun juga di dalam hal-hal yang menyakitkan atau yang merugikan kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur di dalam segala hal itu harus menjadi wujud dari iman kita, yaitu iman kepada kebaikan Tuhan, iman kepada kesetiaan Tuhan, dan iman terhadap pertolongan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala hal yang kita hadapi, dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bisa melihat dengan iman kita bahwa di sana ada kebaikan Tuhan, di sana ada kesetiaan Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat kejadian-kejadian yang ada hanya sebatas mata jasmani kita, tapi kita harus mampu melihat, melampaui apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Dan kita hanya bisa melihatnya kalau kita melihat dengan iman kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang terkenal dan saya rasa kita hafal sama-sama, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 yang berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa dikatakan? Untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya adalah, dari mana kita harus tahu itu? Bagaimana kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam hal ini? Padahal hal ini menyakitkan, padahal hal ini merugikan, padahal hal ini menyusahkan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja di sana? Kita hanya bisa melihatnya kalau kita melihat dengan iman kita. Karena imanlah Bapak Ibu Saudara yang menolong kita untuk dapat melihat, melampaui apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Imanlah yang menolong kita untuk mampu melihat Bapak Ibu Saudara, melampaui apa yang sedang kita rasakan, melampaui apa yang sedang kita alami. Dan hanya kalau dengan iman, kalau melihat dengan iman, maka kita bisa percaya bahwa di balik penderitaan, di balik kesukaran, di balik kesulitan yang sedang terjadi ini, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan saya. Dan hanya kalau kita bisa melihat dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu mengucap syukur kepada Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal, mengucap syukur harus kita lakukan karena iman kita, bukan karena perasaan kita, bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita, tetapi karena iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah kita adalah Allah penolong kita yang sejati.
Sehingga sekalipun keadaan yang sukar ini, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang merupakan hal yang bisa menolong kita untuk bisa mengucap syukur di dalam segala hal adalah mengucap syukur dalam segala hal harus merupakan wujud dari iman kita kepada kedaulatan Tuhan. Kalau tadi wujud daripada iman kita terhadap kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah harus menjadi wujud daripada iman kita kepada kedaulatan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tuhan adalah penguasa mutlak atas kehidupan kita. Tuhan adalah pemilik atas kehidupan kita, bahkan termasuk pemilik terhadap semua yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang kita bisa lihat dari kehidupan Ayub. Coba kita baca sama-sama Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, artinya istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, Ayub dan istri memiliki respon yang berbeda terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Istri Ayub tidak sanggup mengucap syukur di dalam keadaan yang sulit, yang sukar yang dia sedang hadapi. Sedangkan Ayub tetap bisa bersyukur terhadap apa yang dia alami. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan dari kehidupan kekristenan kita. Ada orang Kristen yang sama seperti istri Ayub, yaitu hanya mampu mengucap syukur di dalam hal-hal yang baik, yang hanya mau bersyukur terhadap hal-hal yang dia sukai, yang hanya mau bersyukur terhadap hal-hal yang menguntungkan bagi dia, tetapi tidak mau bersyukur dan tidak sanggup bersyukur di dalam hal-hal yang sukar, dalam hal-hal yang sulit, dalam hal-hal yang mendatangkan penderitaan di dalam kehidupannya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, Ayub menggambarkan, mencontohkan orang Kristen yang sesungguhnya, yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Orang Kristen yang taat, yang setia pada firman Tuhan, yang mampu mengucap syukur di dalam segala hal, yang bersyukur bukan hanya dalam keadaan yang baik, tapi juga mengucap syukur di dalam hal yang tidak baik, yang buruk, yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ayub bersyukur dalam hal yang menyenangkan, yang dia sukai, tapi dia juga bersyukur di dalam hal yang dia tidak sukai. Dan inilah yang disebut dengan orang yang melakukan kehendak Allah. Orang seperti inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya kita sama seperti Ayub. Itulah sebabnya dia perintahkan kepada kita supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa Ayub mampu atau bisa bersyukur di dalam segala hal, dalam keadaan baik dan keadaan yang buruk, dalam keadaan yang merugikan dan dalam keadaan yang menguntungkan? Karena Ayub percaya akan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi hanya kalau kita percaya, hanya kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan atas seluruh kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Hanya kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup saya, Tuhanlah pemilik atas kehidupan saya, Tuhanlah yang memiliki semua yang saya punya ini, maka kita akan sanggup, maka kita akan mampu untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum bisa mempercayai bahwa Tuhan adalah pemilik atas kehidupan saya, bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan saya, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukan kebenaran ini, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Ayub sungguh menyadari bahwa semua yang dia punya itu adalah milik Allah. Ayub menyadari bahwa Ayub tidak memiliki apa-apa.
Semua yang ada pada dirinya, bahkan hidupnya sendiri itu adalah milik Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-20 dan 20 sampai 22 dari Ayub pasal 1 dia katakan demikian. Maka berdirilah Ayub, menggoyang jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini jelas kita bisa lihat Ayub sungguh menyadari akan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia katakan, aku ini datang dengan telanjang. Artinya apa? Aku datang tidak memiliki apa-apa. Aku datang sama sekali tidak punya apa-apa. Dan kalau sekarang ini aku punya, itu hanya karena Tuhan. Kalau sekarang aku memiliki, itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan itulah sebabnya, karena Tuhan pemilik, Tuhan berkuasa untuk mengambilnya. Dan kalau Tuhan mengambil apa yang dia punyai, maka saya tidak pantas untuk mengeluh, saya tidak pantas untuk marah, saya tidak pantas untuk galau, saya tidak pantas untuk memberontak. Tapi saya tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena Tuhan berdaulat atas kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Ingat, kita datang dengan telanjang. Kalau sekarang kita punya segala sesuatu, itu karena anugerah Tuhan saja bagi kita. Tapi bukan berarti itu adalah milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Ya, sebagaimana dia berdaulat memberikan kepada kita, maka dia juga berdaulat untuk mengambilnya dari kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan mengambil sesuatu yang ada pada kita di dalam hidup ini, maka Tuhan ingin kita tetap bersyukur di sana, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kehilangan apa yang kita punyai saat ini, apa yang kita sayangi saat ini, apa yang kita sukai saat ini, kita harus, Tuhan mau supaya kita tetap bersyukur. Karena kita tahu bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Semua itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan dan Tuhan percayakan kepada kita. Dan ini sangat memberkati saya, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang memberi kekuatan kepada saya, sehingga hari ini saya tetap kuat, saya tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, jujur hati ini sakit. Bayangkan kehilangan anak laki-laki yang paling kita kasihi, Bapak Ibu Saudara. Anak saya baru lulus SMA, baru kuliah semester 1. Kemudian adik saya yang hari ini tidak ada, ya, belum menikah juga, Bapak Ibu Saudara, dan tinggal bersama-sama dengan saya. Artinya dalam 2 bulan ini, 2 bulan lebih ini, saya kehilangan. Tuhan mengambil 2 orang yang saya sangat kasihi di dalam kehidupan saya. Sangat menyakitkan, sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Sangat tidak saya sukai. Tapi mau tidak mau, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya bersyukur? Saya bersyukur bukan karena saya sakit, tapi saya bersyukur karena saya percaya Tuhan tetap baik bagi saya. Di balik semuanya ini ada kebaikan Tuhan. Dan saya tetap bersyukur karena saya tahu Tuhan berdaulat atas hidup saya. Dia yang memberi dan dia juga yang mengambil. Semua yang ada pada saya adalah milik Tuhan. Hal ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang saya rasa akan mampu menolong kita untuk dapat mengucap syukur di dalam segala hal adalah mengucap syukur harus merupakan wujud dari iman kita kepada rencana Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan bagi kita adalah rencana Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Rencana Tuhan adalah rencana masa depan yang luar biasa bagi kita. Sehingga ketika kita pada saat-saat ini harus mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, kita harus melihatnya bahwa itu bukanlah tujuan dari rencana Tuhan bagi kita, tetapi itu hanya jalan bagi kita untuk mencapai, untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf. Saya ingin kita baca
Kejadian 45 ayat yang ke-4 dan sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tahu semua apa yang dialami oleh Yusuf. Dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir Bapak Ibu Saudara, akhirnya jadi pembantu di rumah Potifar, kemudian difitnah dan dimasukkan di dalam penjara. Saya rasa ini adalah hal yang sukar. Saya rasa kalau kita mengalami hal yang demikian, tidak mudah untuk kita bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini. Tetapi kita lihat Yusuf, bagaimana Yusuf tetap bersyukur dengan keadaan yang dia alami. Kenapa Yusuf mampu bersyukur dalam keadaan itu? Karena dia percaya Bapak Ibu Saudara akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia melihat dengan iman rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan hal yang samalah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan perintahkan kepada kita? Kenapa Tuhan ingin kita mengucap syukur di dalam segala hal? Karena Tuhan mau supaya kita percaya kepada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara supaya kita hidup dalam rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan ingin supaya kita mencapai rencananya yang Dia rancangkan atas kehidupan setiap kita. Dan untuk kita bisa sampai ke sana, kita harus bisa bersyukur di dalam segala hal. Sebab kalau kita tidak bisa bersyukur dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, kita akan menyerah di dalam keadaan-keadaan yang sukar. Kita akan menyerah dalam keadaan-keadaan sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menyerah, maka kita tidak akan pernah sampai kepada rencana Tuhan. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur di dalam segala hal, supaya seperti yang dikatakan oleh Pak Lambert minggu yang lalu, kuasa dari pengucapan syukur itu akan menolong kita, akan memberi kekuatan bagi kita, memberi kemampuan bagi kita, memberi kesanggupan bagi kita untuk tetap bisa bertahan sampai rencana Tuhan yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita itu bisa tercapai. Dan ini yang telah membuat Yusuf bisa sampai ke Mesir Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia harus melewati masa-masa yang sukar, tapi sikapnya yang bersyukur kepada Allah, dia percaya akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya yang telah, dan itulah yang telah membawa dia sampai ke Mesir. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, bukan kamu yang membawa aku ke sini, bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Allah lah. Dari mana Yusuf bisa melihat ini? Dia melihat dengan imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sekalipun mengucap syukur dalam segala hal bukan perkara yang mudah bagi kita, tapi bukan berarti kita boleh untuk tidak melakukannya. Sekalipun itu sukar bagi kita, tapi kita harus melakukannya. Bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Kita harus melihat dari sudut iman kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal harus merupakan wujud dari iman kita kepada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal harus merupakan wujud dari iman kita atas kepercayaan kita kepada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan saya, termasuk terhadap semua yang saya miliki dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal harus merupakan wujud dari iman kita, percaya akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa rencana Tuhan adalah rencana masa depan, rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk kehendak-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap umat. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Dan biarlah mulai hari ini ya Tuhan, sekalipun sulit untuk mengucap syukur di dalam segala hal, tapi ini adalah kehendak-Mu, ini adalah perintah-Mu kepada umat-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka agar mereka mampu melakukannya. Mereka bukan melakukan karena keinginan, karena kesukaan mereka. Sekalipun mereka tidak suka, tapi mereka dapat melakukannya karena mereka percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan penolong yang sejati bagi mereka. Mereka dapat mengucap syukur dalam segala keadaan yang mereka alami, teristimewa dalam keadaan-keadaan yang sukar, yang sulit, yang sakit itu ya Bapa, karena mereka tahu Engkau berdaulat atas kehidupan mereka. Mereka mampu mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam hal-hal yang merugikan mereka ya Tuhan, karena mereka tahu Tuhan bahwa rencana-Mu luar biasa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hamba mohon pengampunan-Mu bagi mereka kalau selama ini mereka tidak taat, tidak setia terhadap kehendak-Mu ini. Tapi hari ini Tuhan Engkau menolong mereka, biarlah mulai hari ini mereka mau taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Smooth.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini yang kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat tangan, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam kehendaknya, kebenaran firman-Nya untuk engkau semakin mempermuliakan namanya. Di dalam nama Yesus apa saja yang kau perbuat berhasil dan beruntung dengan satu maksud, Yesus dipermuliakan melalui keberhasilan, keberuntungan. Di dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.